Baik, pada sore hari ini saya merasa berbahagia karena Pak Dirjen dari Kementerian Sosial, beliau berkenan secara mendadak tadi ketika cerita beliau berkunjung ke tempat ini. Jadi tempat ini merupakan tempat olah sampah setempat, yang mana tempat ini merupakan upaya kita secara maksimal bisa menuntaskan sampah di Kabupaten Kelungkung, di mana sampah selalu menjadi polemik. Tetapi di tempat ini kami coba mengemas, mengkolaborasikan antara teknologi dengan kegiatan-kegiatan sosial, kepertanian dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi tempat olah sampah yang benar-benar terintegrasi dengan satu dengan yang lainnya. Jadi tempat ini ada beberapa kegiatan sampah dipilah, ya. Tetapi pemilahan sampah yang sudah masuk ke sini itulah sampah yang benar-benar sudah dipilah dari rumah tangga, sehingga pemilahan kita di sini tidak begitu ribet. Dan di Kelungkung sekarang di kota sekitar 87% warga kita sudah taat untuk memilah sampah dari rumah. Kemudian yang kedua, sampah plastik yang ada di sini kita sudah kerjasama dengan APSI, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Sehingga kita pastikan bahwa plastik yang masuk ke sini akan diambil. Siap. Dan sampah plastik pun yang dibuang ke sini, dibawa ke sini, itu terjadwal hari Senin dan hari Jumat. Nah, kemudian khusus untuk sampah organik itu banyak sekali inovasinya. Ada menjadi sampah sampah kompos Teosaki Gold, kemudian ada kompos curah, dan yang paling penting ada satu teknologi yang kelihatannya sederhana tetapi ini sesuai dengan kalau tidak salah keputusan Presiden tentang energi terbarukan, di mana sampah ini sudah mampu kita rubah menjadi listrik, di mana sampah kita lakukan piamisasi, ya, kemudian dari piamisasi kita cacah, kemudian dibuatkan pelet, dibakar dengan gasifier dan mampu menggerakkan beberapa mesin pencacah sampah yang ada di sini. Dan yang paling penting lagi, kita terus ini menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga nanti pelet yang kita ciptakan nanti bisa digunakan sebagai kompor, bahan bakar kompor masak, ya, tanpa menggunakan gas. Nah, mudah-mudahan dengan kunjungan beliau tentu saya bisa lebih semangat dan beliau bisa memberikan motivasi. Dan yang paling penting, Pak Dirjen, kalau memang ini bisa dijadikan satu inovasi yang bisa di ATM di tempat lain, karena kebetulan apa yang kami ciptakan di sini bersama Pak Kadis, bersama tim semua, inilah hasil daripada inovasi pemilah daerah yang sudah masuk ke top 40. Dan bangunan ini adalah hasil dari dana insentif daerah 4,5 miliar. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, yang mohon arahannya, dan mudah-mudahan kami bisa terus meningkatkan tempat ini menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa mendapatkan ilmu lapangan ya dari Pak Bupati Kelungkung, satu inovator yang luar biasa kalau menurut saya. Di saat kita sekarang sudah masuk ke era SDGs, ya, pembangunan berkelanjutan, di mana kalau kegiatan itu kan harus memperhatikan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan, satu kesatuan. Ini salah satu contoh bagaimana Pak Bupati ini bersama dengan krunya itu bisa mengimplementasikan itu. Nah, jadi yang paling menarik tentu saya sebagai Dirjen Penanganan Fakir Miskin, kegiatan ini banyak melibatkan KPM-KPM kita, ya. Jadi sehingga orang-orang miskin ini juga bisa terlibat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini lokasi ini tidak luas, ya, hanya sekitar berapa? 1,5 hektar. 1,5 hektar saja, ya. Tapi manfaat dan dampak positifnya luar biasa, sehingga pengolahan sampah bisa lebih terencanakan begitu, kemudian termanfaatkan dengan baik begitu. Dan tentu multiplier efeknya bukan hanya terhadap lingkungan, tapi terhadap sosial juga. Betul. Kemudian ada juga pekerja yang di sini dari disabilitas, ya. Jadi luar biasa ini inovasi yang dilakukan oleh Bapak Bupati Kelungkung ini. Kami berharap nanti dan insya Allah kami akan promosikan, karena ini memang tren ke depan harus seperti ini. Dan kemudian tempatnya juga meskipun di sini ngelola sampah tidak bau, ya. Karena cara pengolahannya itu juga dengan pemanfaatkan obat-obat tertentu sehingga betul-betul nyaman. Pak Bupati ke depan merencanakan tempat ini juga punya nilai untuk edukasi, ya, supaya anak-anak sekolahan dari SD ke SMP kan mungkin dari mulai taman kanak-kanak, ya. Betul. Jadi harus sudah, iya betul. Jadi sampah itu akan tertangani dengan baik manakala kita disiplin, ya, dari mulai dari rumah, kemudian pemanfaatannya juga secara serius.
Dan tentu saya sangat yakin success story yang ada di Kabupaten Kelungkung ini bisa direplikasi di banyak tempat ya. Insya Allah nanti kami akan promosikan ya. Jadi sudah saatnya pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu kita rasakan, kita laksanakan, kan manfaatnya luar biasa begitu ya. Sekali lagi Pak Bupati terima kasih atas pembelajarannya. Pak Bupati jadi guru saya ya, karena Pak Bupati ini selain Pak Bupati ya, tapi dia sangat gandrung dan langsung, sehingga dia paham apa yang terjadi di tingkat lapangan, dan ini juga akan memperkaya dan akan menyempurnakan pada saat menyusun kebijakan, mengembangkan program, begitu juga yang menata kegiatan-kegiatan di Kabupaten Kelungkung. Saya kira terima kasih Pak Bupati atas pembelajarannya. Selamat sore.